Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Abdi, Dedi, Wahyu, Kusnita, Malaika, Dominika, Ashari akan mempresentasikan mengenai psikologi forensik. Kami mulai dari pasal-pasal psikologi forensik. Pasal 56 sampai dengan pasal 61. Psikolog forensik adalah psikolog yang tugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 56-61 menjelaskan mengenai berbagai hal mengenai forensik, yaitu hukum dan komitmen terhadap kode etik, kompetensi, tanggung jawab dan wewenang hak, pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli, peran majemuk atau profesional psikolog dan ilmuwan psikologi, pernyataan dengan media terkait dengan psikologi forensik. Pasal 56, Hukum dan komitmen terhadap kode etik. Pasal ini menjelaskan pedoman untuk terkait hukum dan komitmen terhadap kode etik terkait dengan hal-hal forensik. Yang pertama, definisi forensik psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. 2. Tugas psikolog forensik, adapun yang menjadi tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh psikolog forensik, yaitu yang pertama, membuat penelitian, melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Kemudian, memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Kemudian, komitmen yang harus dimiliki, kompetensi yang sesuai memahami hukum di Indonesia dan implikasinya terhadap tanggung jawab, wewenang, dan hak psikolog forensik. Lalu, menangani konflik psikolog dan atau ilmuwan psikologi, menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat, dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara-cara yang dapat diterima. Pasal 57, kompetensi. Pasal ini menjelaskan berbagai hal terkait kompetensi seseorang psikolog dan ilmuwan psikologi forensik, antara lain 1. Definisi praktik psikolog forensik, menangani pemeriksaan psikologi pada individu yang terlibat kasus hukum atau terpidana. Yang kedua, kompetensi psikolog forensik, memahami psikologi forensik, memahami sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, ruang lingkup psikolog forensik, asesmen evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Yang keempat, memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian forensik. Pasal 58, kewajiban dan wewenang. Pasal ini menjelaskan kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh psikolog forensik. Adapun yang termasuk kewajiban dari psikolog forensik adalah yang pertama, membantu proses peradilan pidana sesuai asas profesionalitas. Adapun yang menjadi wewenang dari psikolog forensik antara lain
memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik. Membuat pernyataan karakter psikologi seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi. Untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya, bila tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena keadaan tidak memungkinkan, psikolog menjelaskan keterbatasan yang ada, serta melakukan langkah-langkah untuk membatasi implikasi dari kesimpulan atau rekomendasi yang dibuatnya. Adapun yang menjadi hak dari psikolog forensik adalah mendapatkan perlindungan dari HIM PSI apabila terlibat masalah yang terkait dengan hukum. Apabila ia sudah menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan profesionalitas. Pasal 59. Pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Adapun hal-hal yang terkait dengan pernyataan saksi dan saksi ahli adalah: yang pertama, memberikan kesaksian untuk menegakkan keadilan berdasarkan pemeriksaan psikologi forensik yang sesuai prosedur. Yang kedua, berpegang teguh pada kode etik. Apabila terjadi konflik, bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan. Psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. Yang ketiga, ketentuan apabila lebih dari satu saksi ahli psikolog, bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional dengan pasal 19 buku kode etik ini. Lalu yang keempat, ketentuan dalam memberikan kesaksian. Adapun beberapa ketentuan dalam memberikan kesaksian antara lain, melakukan pemeriksaan jauh yang diizinkan, bersikap profesional dalam memberikan pandangan, menghindari terjadinya konflik antar berbagai pihak. Yang kelima, apabila terjadi konflik sesama psikolog dalam pemberian saksi, psikolog dapat meminta bantuan HIM PSI untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan pemeriksaan psikologi sesuai standar dan kaidah ilmiah. Yang keenam, HIM PSI dapat meminta pendapat dari ikatan profesi lain yang kompeten untuk menyelesaikan konflik antara psikolog forensik. Pasal 60. Peran majemuk dan profesional psikolog dan ilmuwan psikologi. Pasal ini menjelaskan mengenai hubungan majemuk dan profesional. Para psikolog forensik hendaklah menghindari adanya hubungan yang majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal bagi psikolog dan atau ilmuwan psikologi, serta pihak-pihak terkait, untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya. Yang kedua,
Psikolog dan atau ilmu psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberi kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Ketiga, ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pasal 61. Pernyataan melalui media terkait psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Yang kedua, psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media, dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hak subjek yang diperiksa, seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku atau hak untuk tidak dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batas kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Contoh kasus 1. Seorang psikolog di mata penegak hukum untuk melakukan asesmen psikolog forensik pada seseorang berinisial A yang memiliki masalah terkait hukum pidana. Namun, sebelum adanya permintaan dari penegak hukum tersebut, sebenarnya A sudah rutin berkonsultasi dan menjalani psikoterapi ke psikolog yang bersangkutan. Kemudian, berdasarkan pasal 60 mengenai peran majemuk dan profesional psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka psikolog yang bersangkutan sebisa mungkin menghindari untuk menjalani peran majemuk tersebut, yaitu peran sebagai psikolog yang memberi psikoterapi pada A dengan peran sebagai psikolog yang melakukan asesmen forensik pada A. Dan yang terakhir, bila peran majemuk terpaksa dilakukan, maka psikolog yang bersangkutan harus memberi penegasan dari awal mengenai masing-masing peran yang ia lakukan, yaitu dengan memberitahu ke penegak hukum bahwa dirinya selama ini memberikan layanan psikoterapi ke A. Selain itu, psikolog yang bersangkutan harus tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Contoh kasus 2. Yang pertama, seorang psikolog diminta media massa untuk memberikan pendapat mengenai kasus hukum seorang ibu yang melakukan kekerasan pada anaknya, serta diduga ibu tersebut mengalami gangguan mental. Psikolog yang bersangkutan kemudian menyampaikan pendapatnya di media massa tentang kasus tersebut, termasuk tentang kemungkinan diagnosis dari pelaku kekerasan.
Padahal, psikolog yang bersangkutan tidak pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum tersebut. Berdasarkan pasal 61 tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikolog forensik, psikolog yang bersangkutan sebenarnya tidak boleh memberikan pernyataan melalui media mengenai kasus hukum itu karena ia tidak menangani dan tidak melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum tersebut. Kemudian sesuai pasal 61 huruf A, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Dan yang terakhir, bila psikolog yang bersangkutan tetap ingin memberikan pernyataan di media, maka ia harus mengikuti paduan sesuai pasal 61 huruf B, yaitu psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan atau aliran yang diikuti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang.